Hai, welcome to Mathematics by Atina Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang operasi hitung bilangan bulat, dan pada video kali ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang perkalian bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat ini ada dua aturan yang harus kalian pahami. Pertama, bagaimana kalian mengalihkan dua buah bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama. Dan yang kedua, bagaimana kalian bisa mengalihkan bilangan bulat yang memiliki tanda yang berbeda. Nah, dari dua aturan tersebut, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama itu ketika kedua bilangannya itu bertanda positif. Maka ketika dua buah bilangan positif itu dikalikan, hasilnya sudah pasti positif. Lalu kemungkinan yang kedua, ketika bilangan negatif dikalikan dengan sebuah bilangan positif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Kemungkinan yang ketiga, ketika bilangan positif dikalikan dengan bilangan yang negatif, maka hasilnya juga akan bernilai negatif. Dan kemungkinan yang keempat, itu ketika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan tanda yang positif. Nah, dari kemungkinan tersebut, kalian harus memahami bahwa pada perkalian bilangan bulat, aturan yang pertama, ketika kalian mengalihkan bilangan yang bertanda sama, maka hasilnya pasti positif. Entah itu bilangan positif kali positif ataupun negatif kali negatif, hasilnya pasti positif karena kedua bilangannya itu tandanya sama. Namun ketika kedua bilangan itu memiliki tanda yang berbeda, misalnya yang satunya positif, satunya negatif, maupun sebaliknya, maka hasil akhirnya pasti bernilai negatif. Jadi aturan tersebut yang harus kalian pahami dalam melakukan perkalian bilangan bulat. Selanjutnya, kalian harus memahami tentang sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Nah, pada perkalian bilangan bulat itu terdapat 3 sifat yang berlaku. Yang pertama, pada perkalian bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, pada perkalian bilangan bulat itu berlaku sifat distributif. Nah, distributif yang berlaku itu adalah distributif terhadap operasi penjumlahan dan distributif terhadap operasi pengurangan. Nah, untuk lebih memahami materi tentang perkalian bilangan bulat maupun penerapan sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat, silakan kalian simak contoh berikut ini. Baiklah, untuk memudahkan kalian memahami tentang aturan pada perkalian bilangan bulat, silahkan kalian simak penjelasan contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aturan perkalian. Jika dua buah bilangan itu memiliki tanda yang sama, maka hasilnya itu akan bernilai positif. Contohnya seperti ini. Jika ada 6 dikali 5, karena 6 dan 5 itu sama-sama memiliki tanda yang positif, maka hasil akhirnya juga akan positif, yaitu 6 kali 5 hasilnya adalah positif 30. Nah, sedangkan negatif 7 dikali negatif 4, keduanya ini memiliki tanda yang sama-sama negatif. Maka apabila negatif dikalikan dengan negatif, hasil akhirnya adalah positif. Jadi negatif 7 dikali negatif 4 itu menghasilkan positif 28. Nah, ini adalah aturan untuk perkalian tanda yang sama, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya untuk aturan yang kedua, apabila perkalian bilangannya itu bertanda berbeda, yang satunya positif dan satunya negatif, maka hasil akhirnya itu akan bernilai negatif. Contohnya seperti ini. Apabila ada bilangan negatif 4 dikalikan positif 8, karena tandanya berbeda, maka 4 dikali 8 ini hitung saja seperti biasa, namun hasil akhirnya pasti negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 32, karena 4 kali 8 itu adalah 32. Atau contoh satunya lagi, ada 9 dikali negatif 3, nah, kalian hitung saja 9 kali 3 itu hasilnya 27. Karena tandanya berbeda, yang satu positif, yang satunya negatif, maka hasilnya negatif 27. Ini adalah aturan perkalian untuk dua bilangan yang memiliki tanda berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Nah, selanjutnya bagaimana jika
bilangan yang kita kalikan lebih dari 1. Misalnya seperti ini. Ada negatif 9 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan sifat komutatif atau asosiatif. Nah, misalnya di sini saya menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Saya akan menghitung dulu dari depan ke belakang. Jadi saya akan hitung negatif 9 dikali 3 terlebih dahulu. Nah, ini negatif dikali positif, hasilnya itu adalah negatif 27. Baru kita kalikan dengan positif 5. Nah, di sini ada negatif dikali positif lagi, berarti hasilnya adalah negatif 135. Namun apabila kamu ingin menyelesaikan soal ini dengan cara mengalihkan 3 dikali 5 dulu, baru nanti dikalikan dengan negatif 9 juga boleh. Nanti hasilnya akan sama, negatif 135 juga. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, ini jika ada 6 dikali negatif 4 ditambah 6. Nah, sebenarnya untuk soal seperti ini gampang saja. Silakan kalian selesaikan dulu soal yang di dalam kurung. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurungnya. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya itu positif 2. Nah, lalu kita kalikan 6 dikali 2 hasilnya adalah positif 12. Sudah selesai sampai di sini. Nah, tapi apabila kalian ingin menggunakan sifat distributif, itu juga bisa. Jadi bisa kalian hitung dengan cara 6 dikali negatif 4 ditambah 6 dikali 6. Maka hasilnya adalah negatif 24 ditambah 36, hasilnya adalah positif 12. Nah, hasilnya sama. Jadi silakan kalian pilih cara mana yang lebih mudah untuk kalian pahami. Nah, saran saya silakan kalian menggunakan cara yang pertama. Jadi kerjakan dulu angka yang ada di dalam kurung, baru setelah itu dikalikan dengan angka 6. Jadi caranya juga lebih simpel daripada kalian menggunakan penerapan sifat. Contoh selanjutnya adalah penerapan perkalian bilangan bulat pada bentuk soal cerita. Misalnya, ada soal, dalam sehari Pak Ahmad memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000 dari hasil menjual sayur. Jika keuntungannya setiap hari adalah sama, berapakah total keuntungan Pak Ahmad selama 1 bulan? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu harus menuliskan apa yang diketahui dari soal. Nah, di soal itu disebutkan bahwa penghasilan Pak Ahmad dalam 1 hari itu adalah Rp150.000. Dan yang ditanyakan adalah berapakah total keuntungan Pak Ahmad selama 1 bulan. Nah, berarti kita tulis dulu, 1 bulan itu kan terdiri atas 30 hari. Dan keuntungan Pak Ahmad dalam 1 hari itu adalah 150.000. Berarti keuntungan Pak Ahmad dalam 30 hari bisa kita cari dengan cara 30 dikali Rp150.000. Berarti hasilnya adalah Rp4.500.000. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk penerapan perkalian bilangan bulat pada bentuk soal cerita. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas itu tentang pembagian bilangan bulat. Jadi pada pembagian bilangan bulat sebenarnya aturannya sama saja seperti perkalian bilangan bulat. Jadi ada 2 aturan yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ketika kalian membagi 2 buah bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama. Dan yang aturan kedua itu jika 2 buah bilangan bulat itu memiliki tanda yang berbeda. Nah, jadi ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi pada pembagian bilangan bulat. Kemungkinan yang pertama itu adalah ketika bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemungkinan yang kedua, ketika bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan yang negatif. Kemungkinan yang ketiga, ketika bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan yang negatif juga. Dan kemungkinan yang keempat, ketika bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif maka akan menghasilkan bilangan yang positif. Jadi yang harus kalian ingat, aturan pada pembagian bilangan bulat yang pertama adalah ketika kalian membagi 2 buah bilangan, apabila tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasil akhirnya adalah bilangan yang positif. Namun apabila bilangan yang kalian bagi itu memiliki tanda yang berbeda, yang satunya positif dan satunya negatif ataupun sebaliknya, maka hasil akhirnya itu adalah bilangan yang negatif.
Selanjutnya, kalian harus memahami tentang sifat-sifat pada operasi pembagian bilangan bulat. Nah, pada pembagian bilangan bulat sendiri itu berlaku 3 buah sifat atau aturan. Yang pertama adalah untuk sebuah bilangan bulat yang bukan 0 berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Maksudnya adalah, jadi apabila bilangan 0 dibagi dengan bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti 0. Contohnya 0 dibagi 5 hasilnya pasti 0, atau 0 dibagi negatif 55 hasilnya juga sudah pasti 0. Nah, kemungkinan yang kedua atau sifat yang kedua itu adalah untuk setiap bilangan bulat yang dibagi 0 hasilnya pasti tidak terdefinisi, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Jadi misalnya kalian menghitung 5 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi, atau negatif 252 dibagi 0, hasilnya juga tidak terdefinisi. Dan sifat yang ketiga, pada pembagian bilangan bulat itu tidak berlaku sifat tertutup. Jadi apabila bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasil akhirnya itu belum tentu bilangan bulat juga. Contoh, kalau misalnya 10 dibagi 2, 10 dan 2 itu adalah bilangan bulat yang positif. Nah, kalau kita bagi 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5, dan 5 itu adalah bilangan bulat. Nah, itu benar. Tapi kasusnya berbeda kalau angkanya lain. Misalnya kita akan membagi 5 dibagi 2. Nah, ketika kita membagi 5 bagi 2, hasilnya itu kan bilangan desimal 2,5, dan 2,5 itu bukan bilangan bulat. Makanya pada pembagian bilangan bulat itu tidak berlaku sifat tertutup, karena tidak semua pembagian pada bilangan bulat itu menghasilkan hasil akhir yang merupakan bilangan bulat juga. Nah, supaya kalian lebih memahami bagaimana cara penerapan sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat dan aturan pada pembagian bilangan bulat, silakan kalian simak contoh berikut ini. Selanjutnya akan saya bahas tentang pembagian bilangan bulat. Sebenarnya pada pembagian bilangan bulat itu sama seperti perkalian pada bilangan bulat. Jadi untuk dua buah bilangan yang memiliki tanda yang sama, maka hasil pembagiannya itu bernilai positif. Sedangkan apabila dua bilangan itu memiliki tanda yang berbeda, memiliki hasil yang negatif. Contohnya seperti ini. Ada positif 28 dibagi dengan negatif 7. Karena kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda, yang satunya positif, yang satunya negatif, maka hasil akhirnya itu bernilai negatif, yaitu negatif 4. Karena 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya ada negatif 120 dibagi negatif 8. Karena keduanya bertanda sama negatif, maka hasil akhirnya positif. Lalu 120 dibagi 8 hasilnya ada 15. Jadi hasil akhirnya adalah positif 15. Selanjutnya seperti ini. Ada soal negatif 64 dibagi negatif 8 dibagi 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini perlu kalian ingat bahwa pada soal pembagian bilangan bulat itu tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif. Jadi apabila soalnya seperti ini, kuncinya adalah kalau tidak ada tanda kurung, maka kalian harus mengerjakannya berurutan mulai dari depan. Jadi kita harus mengerjakan dari depan ke belakang. Jadi kita hitung dulu, negatif 64 dibagi negatif 8, baru nanti dibagi 2. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya itu adalah positif. Nah, 64 dibagi 8 hasilnya adalah 8. Baru kita hitung 8 dibagi 2. Karena kedua-duanya ini bilangan yang positif, maka hasil akhirnya pasti positif juga, yaitu positif 4. Nah, contoh selanjutnya, apabila bentuk soalnya seperti ini. Nah, bedanya soal nomor 2 dan nomor 3, kalau pada soal nomor 2, itu tidak ada tanda kurung pada soalnya. Sedangkan nomor 3, ini ada tanda kurungnya. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini, kuncinya itu adalah hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kalau yang tadi soal nomor 2 kita kerjakan dari depan ke belakang, sedangkan yang nomor 3 ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, di sini ada positif 60 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif hasilnya negatif 12. Baru dihitung 240 dibagi negatif 12.
positif dibagi negatif hasilnya negatif 20, seperti itu. Lalu contoh yang terakhir seperti ini. Apabila ada tanda kurung, jadi dikerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Jadi dihitung dulu nih. Negatif 100 dibagi positif 2, hasilnya negatif 50. Kenapa negatif? Karena di sini tandanya berbeda. Nah, lalu yang di tanda kurung kedua ada negatif 75 dibagi negatif 15. Tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. 75 dibagi 15 hasilnya adalah 5. Baru kita hitung negatif 50 dibagi 5. Hasilnya adalah negatif 10 ya. Ini saya salah tulis, mohon maaf. Nah, begitulah cara pengerjaan untuk pembagian bilangan bulat. Baiklah, sekian penjelasan saya untuk hari ini tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga penjelasan dari saya cukup mudah kalian pahami untuk menemani kalian belajar daring di rumah. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!